mungkin kayak gini ya. Nah, kelihatan komunikasi antar keduanya itu berupa data. Dan kalau kita terkadang kita bisa memilih komunikasinya, tapi nggak tahu kalau ini mungkin nggak bisa dipilih karena memang hanya satu tipenya koneksinya. Biasanya kita pakai double klik di sini. Nah, jadi kelihatan dataset itu data terhubung dengan data. Sudah sesuai, sudah cocok gitu ya. Nah, sekarang data info ini kita bisa mengecek apa sih yang diproses dari data info. Kita double klik aja data infonya. Nah, di sini ada informasi dataset name, dataset size, features-nya apa, targetnya, dan sebagainya. Nah, ini gambaran kasar dari si data. Oke. Dan yang menarik adalah di dalam kalau kita mengambil dari dataset dari dari si orange-nya, mereka itu sudah secara otomatis membagi data ke dalam ini features dan juga target. Ya otomatis membagi itu sudah ada informasi itu. Jadi mudah nanti kalau kita mau mengolah dalam kaitannya dengan pembuatan model, machine learning dan sebagainya itu lebih mudah. Oke. Kita sudah mempraktekkan yang namanya connection. Oke. Sekarang kita akan mencoba beberapa widget-widget yang penting yang ada di dalam Orange di bagian widget kumpulannya data. Mungkin yang pertama adalah data tabel di sini. Data info jelas ya, data info dia memberikan informasi terkait dengan data. Data tabel kita coba tarik. Dia memiliki input dan output. Kita cek input outputnya apa. Di hover atau sebenarnya kita bisa double klik. Kemudian di sini bagian bawah itu ada. Nah, di bagian bawah ini ada inputannya itu berupa data, outputnya itu berupa data juga. Oke. Sekarang kita hubungkan, ini ya kelihatan, inputnya data, outputnya juga data. Saya hubungkan dataset dengan data tabel di sini. Nah, ini komunikasinya data ini ya, kelihatan. Jadi secara visual itu sangat nyaman sekali menggunakan Orange. Kita lihat data tabelnya, oke, sudah tampil ini bisa dibilang tabelnya, tabel dari datasetnya. Ini masalah tampilan aja ya, bisa di visualize ini biar lebih cantik gitu ya. Ya ini untuk tampilan jadi nggak terlalu masalah. Ini data yang kita miliki. Infonya ada 150 instance. Jadi kalau di Orange itu menyebutkan instance itu baris ya. Atau 150 observasi dengan 4 fitur itu variabel yang di atas. Target itu ya target inilah ya, di sini ada iris. Jadi seperti ini contohnya. Kita sudah mendapatkan sekarang data tabel. Gampang banget ya. Gampang. Nah, data tabel ini memiliki output. Outputnya ini menarik. Outputnya adalah selected data dan juga data. Jadi memang ada dua. Ini agak unik data tabel ini menurut saya. Jadi misalkan kita milih ini, kita sambungkan. Nah, di sini kelihatan selected data sebagai output dari data tabel ini dimasukkan ke dalam inputan data dalam data tabel 1. Data seperti ini. Jadi kita bisa lihat, oke, kita coba. Kita seleksi di sini. Nah, yang outputnya dia tinggal 11. Bisa dilihat ya, bisa paham ya maksudnya ya. Karena data tabel ini memiliki fitur kalau kita melakukan blocking di sini, memblok di sini, itu kan berarti menseleksi ya.
menseleksi datanya, dan seleksi data itu menjadi outputan di sini, kelihatan di sini. Outputnya adalah 11 instance. Dan output ini diterima oleh bagian ini, data tabel di sini. Nah, ini salah satu fitur dari data tabel seperti itu. Ini saya ingin menunjukkan aja contohnya seperti itu. Oh, sorry Mas Canggih, kalau Ya. motong, datanya dari tadi belum terlihat Mas. Untuk yang instansinya tadi, jadi untuk yang iris dan lain-lain 11 instance tadi belum terlihat. Belum terlihat. Kalau kayak gini kelihatan nggak ya? Sekarang kelihatan. Ini cuman itunya aja sih Mas, gambar cabang-cabangnya aja yang kelihatan, tapi untuk datanya dari tadi belum terlihat. Oh, I Begitu. see, I see. Iya. Oke. Ternyata share di, oke. Berarti share di Zoom nggak bisa ini ya. Oke, maaf. Berarti kalau kayak gitu harus di full screen. Di share screen harusnya ya. Oke. Oke, ternyata ada yang ngechat ini ya. Nggak kelihatan, oke. Oke, bentar. Saya coba, oke. Nah, oke. Oke, sekarang kelihatan kan ya? Yes, sudah kelihatan. Oke. Aduh, maaf. Oke. Jadi kayak gini. Tadi juga data info nggak kelihatan juga ya berarti semua. Wah, payah Iya Mas, ini. mungkin boleh direview sejenak. Oke. Maksudnya aja ke poin-poinnya Oke. aja. Simple aja ya. Jadi ini intinya adalah kita menggabungkan antara widget satu dengan widget yang lain, diperhatikan input outputnya. Walaupun kalau misalkan input outputnya nggak sesuai itu nggak akan terhubung gitu ya. Jadi terhubung dia itu cocok ketika cocok input dan outputnya. Nah contohnya adalah untuk berarti pas pemilihan dataset juga nggak muncul ya. Dataset ini memilihnya seperti ini, di double klik, nanti muncul datasetnya, tinggal dipilih, di double klik juga. Kalau perlu nanti akan otomatis download seperti itu. Ini contohnya. Nah kemudian disambungkan dengan data info. Data info ini kalau di double klik ini informasi datanya secara umumnya, nggak masalah. Oke. Kemudian kalau data tabel ini gampangnya adalah view tabelnya, tampilan tabelnya seperti ini. Nah, tampilan tabelnya. Dan si data tabel dia itu memiliki fitur seleksi. Jadi kalau kita blok seperti ini, maka output itu bisa dilihat di bawah ya. Inputnya 150 di sini bawah ini, dan outputnya itu adalah 11, karena kita memblok 11. Makanya output di data tabel ini masuk ke data tabel 1 itu cuma 11. Karena kita sudah melakukan seleksi di blok seperti itu. Itu gambaran contoh penggunaan data tabel yang sederhana seperti itu. Nah, di Orange ini bagian data itu ada banyak yang bisa kita gunakan. Ada banyak yang bisa kita lihat-lihat gitu ya. Contoh sederhananya misalkan gini, ada select rows di sini. Itu select rows ini untuk filtering baris ya. Kalau select kolom di sini filter kolom. Misalkan kita akan menggabungkan mainan widget dan koneksi. Pertama, dari dataset yang kita miliki, kita melakukan pemilihan kolom. Jadi kolomnya itu kita pilih. Oke. Ini kan kolomnya ada 4. Misalkan kita ignore di bagian kiri itu, kita pindah ini ya. Oke. Berarti yang masuk di bagian kiri itu nggak diteruskan gitu ya. Nggak diteruskan. Kemudian outputnya kita seleksi baris. Yang kita seleksi apa? Misalkan, dia tinggal 2 ya di sini ya. Kita ambil yang kolom irisnya itu isinya ya. Isinya adalah iris setosa misalkan ini. Oke. Kalau udah kita tampilkan dalam bentuk data tabel. Jadi data tabel ini kalau kita ingin menampilkan tabelnya itu pasang aja, masukkan ke widget data tabel. Oke, nah ini kelihatan datanya itu matching data dimasukkan ke data
Sekarang dilihat. Nah, tinggal segini kan. Tinggal 50 baris dan kolomnya itu tinggal 3 karena 2 sudah kita buang sebelumnya. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi kita nah ini bisa save data juga di sini. Kalau mau hasilnya ini mau kita simpan, dilihat save data inputannya apa di sini. Inputannya data dan data tabel 2 outputnya juga data. Jadi sudah seragam, pasti nyambung. Save data, dilihat kalau pengen tahu prosesnya, dibuka tinggal save. Sudah tersimpan datanya. Sederhana. Ini seperti fungsi-fungsi Excel biasa. Kita pakai filtering, kita seleksi kolomnya, kemudian ini kita tampilkan aja datanya, kemudian kita simpan. Sudah jadi filenya. Kita nggak perlu pakai Excel. Ya kita bisa import Excel sih di sini, tapi kita akan praktekkan di hari Sabtu aja untuk yang import Excel dari luar ini, biar waktunya cukup. Jadi seperti itu ada contoh-contohnya. Kemudian yang lain misalkan kita punya pengen yang penting juga untuk diamati adalah fitur statistik ini contohnya. Tapi sekali lagi ya, karena ini sudah berupa widget-widget, jadi memang mungkin tidak lengkap. Ya. Mungkin tidak selengkap kalau kita beneran menggunakan Python misalkan atau R yang memang itu sangat lengkap sekali ya fungsi-fungsinya, rumus-rumusnya. Karena ini hanya beberapa yang mungkin dirasa penting oleh si pembuat Orange-nya. Contohnya untuk fitur statistik ini kita cek dulu, oh inputnya data, berarti benar kita dari dataset bisa langsung masuk ke sini. Oke, kita lihat, oh oke ini berarti informasi terkait dengan si dataset itu masing-masing kolom. Oke. Nah, mulai masuk ke sini ilmu tentang data kita harus diperkuat, harus diperdalam. Harus diperdalam. Kenapa? Ya agar kita bisa memahami apa yang tampil ada di sini. Kalau sekedar kita klik-klik muncul seperti ini, so what gitu ya. Terus so what itu loh. Angka ini maksudnya apa angka-angkanya? Kan kalau kita nggak punya pemahaman terkait dengan ilmu-ilmu data itu mungkin ini tidak akan bermakna bagi kita gitu ya. Contohnya misalkan center itu apa? Oh, center ini gampang ya, mungkin rata-rata gitu ya. Rata-rata atau apa namanya? Sepertinya karena ini datanya data numerik, N itu numerik ya, C itu kategorik. Nah, kita harus paham dulu apa itu bedanya numerik dan kategorik. Jelas sudah gampang. Numerik itu angka, kategorik itu bisa angka. Kategorik itu bisa angka, bisa huruf. Tapi dia tidak memiliki besaran, tidak memiliki nilai. Seperti itu. Oke, itu pembahasan yang lain. Tapi di sini informasi-informasi statistik yang umum seperti nilai minimum, nilai maksimum, ada berapa data kosong, itu menjadi informasi yang harus kita pahami. Dispersion di sini, dispersion itu apa ya? Dispersion itu adalah dia dispersion itu dia itu standar deviasi dibagi rata-rata. Itu namanya dispersion. Nah kan kita kalau nggak tahu apa itu dispersion mungkin nggak bisa memahami ini maksudnya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, contohnya saja seperti itu. Oke, ini kita menggunakan satu widget yaitu adalah fitur statistik yang bisa kita ambil informasinya di awal ya seperti itu. Kemudian misalkan yang lain ada yang oke. Contoh yang lain juga yang mungkin penting adalah misalkan di sini ada pivot table ya. Pivot table. Oke, pivot table ini inputnya apa? Input data, outputnya pivot table, filter data, group data. Jadi bisa kita coba. Di pivot table di sini, oke, kita bisa menghitung
untuk masing-masing kategori iris setosa itu jumlah ini datanya adalah ini sepaleng. Jumlah dari sepalengnya itu ada SAM-nya ada 250, rata-ratanya 5, variansnya itu 0,12, medianya 5, modusnya 5, maksimum 5,8, minimum 4,3. Ini kan informasi-informasi yang mana di slide tadi saya tuliskan sebagai yang namanya deskriptif analisis. Jadi informasi-informasi yang menunjukkan fakta dari data tersebut apa. Ini kan fakta yang nggak mungkin didebat. Rata-ratanya 5,006. Oh nggak mungkin mau didebat ya, nggak mungkin lah ya. Jelas rumusnya sudah paten seperti itu, nggak mungkin didebat. Ya ini namanya deskriptif analisisnya. Ini bisa kita dapatkan dari widget pivot tabel. Contohnya ya, seperti itu. Masih ada yang lain, misalkan nanti akan mungkin kita praktekkan yang masalah mana ya, data sampler, misalkan nanti untuk praktek machine learning biasanya kita butuh yang namanya data training, testing, validation, seperti itu kita pakai randomisasinya di data sampler di sini. Ini untuk sampling data ya, metodenya nanti ada beberapa. Misalkan ya contoh aja ya, nanti kita bisa proses lebih lanjut. Nah ini misalkan sampling tipenya mau pakai apa metodenya, kan ada yang fixed proportion di sini, fixed sample size-nya. Jadi kita mengambil berapa sampel yang kita ambil secara random, kita ngambilnya pakai replacement atau enggak. Ini kan cross-file, misalnya pakai cross-file atau pakai bootstrap, ini kan sebenarnya kalau dari sudut pandang Orange, itu enggak susah, kita tinggal klik-klik. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, kalau kita mau mengambil data, sampling data, ini ada pilihan, fixed proportion, fixed sample size, mau pakai cross-file atau pakai bootstrap, ini kira-kira yang bagus yang mana? Kalau saya punya data jumlahnya sekian, bagusnya yang mana? Itu kan nggak bisa dijawab kalau kita hanya memiliki ilmu tentang Orange. Jadi kita selain memiliki ilmu tentang Orange, kita harus paham ilmu datanya. Oke, jadi misalkan di sini, oh ini awalnya nggak stratify ya. Jadi awalnya itu nggak tercek, tapi saya tadi mencek waktu nyoba-nyoba tadi, saya cek agar nanti proses untuk samplingnya itu merata pembagian kelasnya, untuk terutama nanti kaitannya dengan machine learning misalkan seperti itu. Jadi ilmu-ilmu datanya ini di sini banyak, meskipun kita praktekannya hanya klik-klik sangat mudah seperti itu ya. Jadi ini contoh untuk yang misalkan data sampler, ini nanti sangat amat berguna ketika kita nanti melakukan machine learning ya. Data sampler di sini outputnya adalah dia ada outputnya apa di sini? Data sampel dan remaining data. Jadi memang tersplit jadi dua bagian. Itu kalau di machine learning nanti kita mengenal ada training, ada testing seperti itu. Oke, itu terkait dengan data. Sebenarnya masih banyak yang bisa dipakai, feature constructor, discrete size, continuous size, misalkan ada banyak yang dipakai. Dan ada yang menarik di sini, yaitu adalah Python script. Jadi di Orange itu kita bisa mengcoding Python di dalamnya. Nah ini menarik di sini. Jadi bagi orang yang mau belajar Orange kemudian merasa Orange ini nggak lengkap atau kurang fleksibel, itu ya udah tambah aja Python script di sini. Oke, contohnya seperti apa? Misalkan ini saya rapikan dulu. Oh ini nggak rapi malahan ya. Oke, misalkan kita tambahkan Python script di sini. Inputnya apa Python script? Inputnya banyak. Bisa data, bisa learner model, classifier, ada objek, macam-macam.
Itu nanti kita bahas lebih lanjut nanti. Kita coba masukkan dataset masuk ke ini. Kita bisa melakukan coding Python di sini. Dengan inputnya apa? Input berupa data. Oke, kita lihat. Kita buka. Oke. Sekarang kita coba sedikit meskipun kita temanya adalah tanpa coding, tapi kita coba di sini sedikit ya. Di sini sudah ada keterangan input variabelnya itu in data atau in datas, in learner, in classifier, in object. Karena kita hanya punya satu buah satu buah sumber data, maka kita pakai variabelnya in data. Jadi kita tes in data. Kita jalankan. Nah, sudah terbaca datanya. Ya kan? Di sini di running script-nya di sini terbaca. Sudah, kalau sudah terbaca datanya ini mau coding Python di sini sepanjang yang rekan-rekan mau juga bisa. Nanti tinggal output-nya nanti disesuaikan di sini. Misalkan di sini output variabel misalkan ya, jadi out data kita coba sama dengan in data. Misalkan seperti ini, kita run ya. Berarti kalau run seperti ini berarti out datanya itu sudah berisi sama dengan in data. Berarti harusnya kalau kita tampilkan data tabel di sini, itu dia sudah masuk. Nah, datanya sudah masuk di sini kan. Dengan perantara Python di tengahnya, itu bisa. Ya, keren banget kan ya, kita menggunakan Orange, di dalamnya kita bisa coding Python. Kalau pengen yang mudah klik-klik pakai Orange-nya, kalau mau yang fleksibel, mau kita aneh-aneh gitu ya, kita tambahkan Python script aja di sini. Dan Python itu bahasa yang mudah dipahami, jadi nggak susah. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan bisa sangat powerful gitu ya. Oke, terakhir mungkin saya akan menambahkan satu visualisasi aja. Satu contoh visualisasi, misalkan yang paling mudah kita pakai scatter. Ini bisa kita sambungkan di sini. Inputnya diperhatikan ya. Oke, input dari scatter plotnya adalah data. Bisa data berarti bisa masuk ke sini. Selected data, masuk ke data. Sekarang kita buka scatter plotnya. Tinggal dipilih aksis X-nya itu apa. Oke, ini. Width-nya ini. Oh, oke. Dia hasilnya seperti ini. Color-nya ini berdasarkan iris, berarti berdasarkan pembagian kelasnya. Shape-nya berdasarkan ini bisa diganti. Size-nya berdasarkan apa? Ini misalkan labelnya. Oke, kebanyakan label nggak usah. Nah, misalkan seperti ini. Ya, kita bisa macam-macam seperti ini. Bisa diganti-ganti juga simbolnya ini. Opacity misalkan. Jitter. Nah, jitter ini apa ya jitter ya? Mas saya kurang tahu jitter itu. Oke. Oh, ini bisa ditambahi color region-nya, grid line. Ini masalah tampilan ya, nanti bisa ditambah taman sendiri. Dan yang paling penting, hasil dari ini itu bisa kita simpan di sini, bisa kita save image. Nah, bisa di-save dalam bentuk PNG. Selesai. Tinggal mau bikin laporan, tinggal taruh aja grafiknya. Selesai. Bisa kita modifikasi. Tapi tentu saja modifikasinya ini terbatas sekali lagi terbatas. Jadi mungkin nggak bakal sekompleks yang bisa kita buat menggunakan Python atau R, karena memang mereka sangat fleksibel sekali. Tapi kalau ini dia memiliki kelebihan berupa kemudahan. Sangat mudah klik gitu selesai gitu ya. Namun dia tetap terbatas dan hanya untuk data-data yang tidak terlalu besar. Kalau kita bicara deep learning, nggak mungkin deep learning bisa digunakan di sini gitu ya. Tapi kalau datanya masih 1.000, 10.000 itu masih mampu lah ya datanya. Karena di dataset ini paling besar berapa ini? Coba kita cek ya. Ukurannya atau instansnya paling besar di sini ada 32.000. Berarti intinya 32.000 data itu masih bisa, masih layak. Oh, ada 62.000. Oh, di sini ada berapa ini? Oh, ada yang 1 juta juga poker hand di sini.
Berarti 1 juta itu masih mampu asal laptopnya kuat gitu ya. Nanti bisa dicoba sendiri untuk mengolah data yang poker hand ini apakah lancar atau enggak gitu ya, tergantung laptopnya kalau itu berarti. Oke, mungkin itu sekilas perkenalan dengan Orange kaitannya dengan data. Ini kita masih belum masuk ke data analisis ya, baru mengolah datasetnya sedemikian rupa. Nanti bagi rekan-rekan yang tertarik bisa join di kelas kita di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan visualisasi dan juga bagaimana membuat model serta mengevaluasi model di sini kaitannya dengan melakukan prediksi berdasarkan data yang sudah dimiliki seperti itu. Oke, itu dari saya. Barangkali masih ada mungkin berapa menit? 5 menit ya. Iya, betul. Barangkali ada yang mau bertanya gitu? Ya, silakan. Satu pertanyaan atau 2 pertanyaan dari teman-teman. Tadi, oh ya, ini Mas Canggih, mungkin diberikan cara-cara, mungkin bagi teman yang ingin mendownload Orange, tadi ada yang tanya saya PM. Oh, oke. Bisa di-download di mana sebelum? Oke, sambil saya buka itu ya. Silakan kalau mau ada bertanya ya. Silakan yang lain mungkin bisa langsung open mic, open video, atau mau tanya di kolom chat. Silahkan teman-teman. Ini sambil saya buka. Ada. Jadi kalau ini ya udah kelihatan ya karena saya share screen. Sorry. Ya, sudah Mas. Ya ini. Waduh, untung nggak buka yang lain-lain tadi. Waduh. Waduh. Ini ya, jadi kalau alamannya orangedatamining.com, tinggal garis miring download itu. Silakan di-download yang mana lah, mau Windows, Mac atau Linux, tinggal di-download aja kayak gitu. Memang agak besar sih, memang ukurannya mungkin berapa ratus mega gitu sih. Tapi ya dia cukup powerful buat main-main, seru banget ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, itu semoga menjawab ya tadi Mas. Mas mau nanya Mas? Oh iya, Mas Bobi. Oke, ini kebetulan Mas Bobi juga yang tanya tadi. Iya, siap. Oke, monggo Mas Bobi, silahkan. Mas tadi kan itu apa? Dari satu dataset itu kan dicabang ke data-data lain. Nah itu ada batasan untuk. Oke. Nah ini ya cabang-cabang mana ya maksudnya cabang-cabangnya? Ini maksudnya cabang-cabang ini kah? Kalau cabang-cabang ini, kalau batasan saya sebenarnya nggak tahu juga sih ya. Tapi harusnya bisa banyak gitu ya. Harusnya untuk pemakaian normal itu bisa gitu ya. Tentu kan kita nggak mungkin ini mencabangkan ke 100 cabang itu kan juga ngapain gitu ya. Mending buat file baru aja, tinggal orange-nya file new gitu misalkan. Kalau menurut saya sih sepanjang pemakaian normal itu nggak masalah. Karena belum tahu juga, saya belum pernah ngecek berapa batasan pembagiannya ini, linknya gitu ya, koneksinya maksudnya. Oke Mas. Kalau ini Mas apa, untuk bentuk datanya itu harus berbentuk file apa ya Mas? Oh oke. Kalau bentuk data ini kita bisa mengambil dari CSV seperti ini, bisa CSV. Kalau dataset ini dari internet ya. Kalau CSV ya dia filenya CSV atau Excel lah ya, modelnya Excel seperti itu. File ini lebih umum, data file biasa. Kalau SQL ini ya dari database SQL gitu sih. Tapi nanti akan kita coba di hari Sabtu untuk pengambilan data ini ya. Misalkan data kita punya data Excel sendiri gitu kayak gimana. Tapi intinya adalah data yang berupa tabel ini ya. Data yang bisa diwujudkan dalam bentuk tabel atau dengan kata lain data yang sudah terstruktur. Itu baru bisa langsung dieksekusi di sini. Terima kasih banyak. Oke, halo. Ada lagi? Dari Mas Bobi cukup menjawab yang itu tadi? Mas, terima kasih banyak. I see. Oke, siap. Sama tadi sudah dijelaskan cara mendownloadnya ya Mas, kalau mau mulai belajar Start Orange itu seperti apa tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas. Oke, untuk teman-teman yang lain mau ada pertanyaan selanjutnya sebelum saya tutup
sesi pada sore hari ini untuk free course? Sudah jelas sepertinya karena gampang kali ya. Oke, Atau kalau sudah lapar. sebentar lagi buka ya, Mas. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan, mungkin saya izin ini dulu, Mas, screen share dulu. Oh, iya. Oke, sudah. Nah, mungkin di akhir acara aku mau invite teman-teman untuk visit ini daftar.sadasa.id, kemudian /acara. Ini aja bisa. Kemudian dari sini teman-teman bisa langsung menuju ke sini, di mana ini ada face-nya Mas Canggih juga untuk mendaftar apply Orange for data mining. Kemudian teman-teman langsung klik daftar. Kelasnya ini nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada kerjaan atau apa, terang aja ini kita lakukan di weekend ya teman-teman. Terus kemudian tinggal klik selanjutnya, kemudian mengisi data diri, kemudian melengkapi semua ini, kemudian bisa langsung daftar di link yang sudah saya berikan. Oke, mungkin saya sharekan ininya di kolom chat aja ya. Stop sharing, kemudian saya kasih di chat tadi daftar.sadasa.id. Oke. Jadi buat teman-teman yang nanti pengen ngepoin tentang Orange for Data Mining, ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang pengen belajar data mining in subtle ways ya, Mas. Secara halus dulu, nggak langsung hard code, pengen ngerti framework berpikirnya yang benar dulu seperti apa, bisa langsung daftar join ke sana. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri untuk sesi pada sore hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Besar harapan kami untuk teman-teman bisa join di kelas selanjutnya, Express Class pada hari Sabtu. Bagi yang nanti akan berbuka, selamat berbuka. Yang lainnya, selamat sore, selamat beraktivitas kembali dan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke. Sampai jumpa teman-teman.